Shalom saudara-saudara, kita jumpa dengan mendengar kitab Kejadian pasal 20. Pada pasal ini Abraham kambuh lagi ketidakpercayaannya. Abraham yang beriman itu lagi-lagi mulai bertindak menurut penilaiannya sendiri terhadap situasi yang dilihatnya. Di ayat 14, ia menjadi takut, demikian disebut dalam Amsal 29 ayat 25, dan mulai mengatur siasat, Kejadian 12 ayat 10 dan seterusnya. Kali ini bahkan Sarah ikut berdusta, ayat 5. Apapun yang masih kita bawa dari kehidupan lama kita akan membuat masalah di dalam kehidupan yang baru. Kita mungkin sudah mengakui dosa-dosa kita, tetapi belum tentu sudah mengevaluasi dosa-dosa tersebut di hadapan Tuhan dan meninggalkannya. Amsal 28 ayat 13. Apabila sebuah pernikahan harus dilindungi dengan kebohongan, maka rumah tangga tersebut ada dalam bahaya. Wahyu. Tuhan berbicara kepada raja yang tidak mengenalnya, bukan kepada sahabatnya sendiri, Abraham. Meskipun Tuhan mencegah raja tersebut berbuat dosa, dia tidak mencegah Abraham berbohong. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat, tetapi kini ia menjadi kutuk bagi negeri itu. Tuhan sedang melindungi Sarah, Ishak, dan rencana keselamatan Tuhan yang besar. Teguran. Alangkah memalukan ditegur secara terbuka oleh seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang Tuhan memakai orang yang belum selamat untuk mendisiplin orang-orang yang sudah selamat. Status Abraham sebagai orang beriman tidak memberinya izin untuk melakukan dosa. Sayangnya bertahun-tahun kemudian putra Abraham, Ishak, juga meniru dosa ayahnya nanti di Kejadian pasal 20. Namun ada pemulihan. Pada zaman itu, pembayaran sejumlah besar uang secara umum merupakan tebusan atas kesalahan yang diperbuat. Meskipun demikian, dosa tidak pernah menguntungkan. Tuhan tidak meninggalkan sahabatnya, Mazmur 105 ayat 15, 2 Timotius 2 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi menghargai dan menjawab doanya pada akhirnya. Secara materi Abraham bertambah kaya, tetapi secara rohani ia bertambah miskin. Ia kehilangan karakter dan peluang untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Demikian dengar-dengaran akan firman kali ini. Shalom. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan,
apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu.